Pernah nggak sih kita berpikir di masa depan pekerjaan kita akan dikerjakan oleh mesin? Are you wiser than humans? Humans could stand to act more rationally in places, but I wouldn't want AI to be so obsessed with efficiency that it is blinkered to human needs. Dulu mungkin itu cuma ada di film fiksi. Kalau dulu kita lihat cuma di layar lebar ataupun baca novel, sekarang AI ada di tangan kita di kehidupan kita sehari-hari. Seperti di ponsel, di komputer, bahkan di kantor. Nah, kita sekarang lagi dimasuk di perang besar, yaitu perang AI. Nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than Ini bukan soal perang senjata ataupun pertempuran, tapi pertempuran ide dan teknologi untuk menguasai kecerdasan buatan yang bisa mengubah dunia kita. Jadi, siap-siap. Mari kita bahas siapa saja pemain terbesar di dunia AI. Mari kita mundur sebentar ke tahun 1950 untuk menemukan siapa pertama kali punya ide gila soal kecerdasan buatan ini. Ada seorang ilmuwan bernama Alan Turing, seorang jenius asal Inggris. Dia bertanya, apakah mesin itu bisa berpikir seperti manusia? Coba bayangkan, pada saat itu, komputer belum secanggih sekarang, dan dia udah mempertanyakan hal sebesar itu. Kemudian, Turing menciptakan sebuah konsep yang dikenal dengan Turing Test. Nah, ini adalah alat untuk mengukur apakah mesin bisa berpikir sampai manusia nggak sadar kalau mereka sedang ngobrol dengan mesin. Kemudian, seiring dengan waktu, ide-ide ini terus dikembangkan pada tahun 1956. Kemudian, para ilmuwan di konferensi Dartmouth College secara resmi menciptakan istilah yaitu Artificial Intelligence, atau yang sering kita kenal dengan sebutan AI. Nah, mereka optimis banget kalau AI ini akan berkembang pesat, tapi ternyata teknologi saat itu belum cukup mumpuni untuk mengarah ke sana. Lompat ke tahun 1997, IBM Deep Blue berhasil mengalahkan Garry Kasparov, juara catur dunia. Nah, dari situ, kita udah lihat sebuah mesin bisa mengalahkan manusia. Kemudian, di tahun 2011, Apple mengeluarkan Siri, yang mana datang di sistem iOS ke ponsel kita dan bisa membantu segala macam hal, mulai dari nanya arah, buka aplikasi, sampai ke informasi cuaca. Tapi teknologi ini masih ada di ranah hyper sederhana jika dibandingkan dengan apa yang kita nikmatin sekarang. Kemudian pindah ke tahun 2017, dunia AI dihantam oleh penemuan besar dari Google. Mereka menemukan algoritma yang disebut dengan Transformer, yang bisa membuat pemrosesan bahasa jauh lebih efisien, yang mana ini adalah terobosan yang bisa membuat AI lebih memahami bukan cuma per kata, tapi pola kalimat secara langsung. Dan ini menciptakan lompatan besar dalam teknologi kecerdasan buatan. Tapi masalahnya, mereka terlambat. Google nggak segera meliris teknologi ini ke publik. Dan di saat yang sama, muncullah yang namanya OpenAI, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang terkaya di dunia, termasuk Elon Musk. Kemudian OpenAI langsung menyadari potensi besar dari Transformer itu, dan di tahun 2022, lahirlah yang namanya ChatGPT, sebuah bot yang biasa ngobrol dengan kita seakan-akan dia manusia beneran. ChatGPT nggak cuma bisa jawab pertanyaan, tapi juga bisa bantu nulis esai, bahkan kasih opini kayak teman kita ngobrol sendiri. Nah, yang bikin heboh adalah, dalam 5 hari setelah peluncuran ChatGPT, itu udah mempunyai pengikut sebanyak 1 juta pengguna. Cepat banget kan? Nah, nggak seperti aplikasi-aplikasi lainnya seperti Instagram dan juga TikTok yang butuh waktu itu bertahun-tahun. Nah, pada saat itu ChatGPT langsung jadi viral. Di sini barulah muncul yang namanya perang AI. Dan ternyata Google nggak tinggal diam, mereka bangkit dengan AI-nya yaitu Gemini. Dengan Gemini, mereka ingin melampaui ChatGPT, meskipun mereka punya potensi yang sangat besar, Gemini masih sedikit tertinggal. Google pun kini berusaha untuk masukkan AI ke semua produk-produknya. Tapi apa daya, OpenAI masih sedikit lebih unggul dalam hal performanya. Lalu datang dari Microsoft dengan AI-nya yaitu Copilot. Microsoft membuat langkah lebih cerdas dengan integrasi AI dalam sebuah produk Microsoft-nya, termasuk Windows, Office, bahkan Excel dan juga PowerPoint. Mungkin kita nggak sadar, tapi setiap kali kita pakai Copilot, kita sudah diiringi oleh AI untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan yang terakhir, muncullah AI dari Cina, yaitu DeepSeek, pemain baru dari Cina yang mulai menguasai dunia AI dan sempat trending di Amerika dengan aplikasi nomor 1 terbanyak di-download oleh orang. Pertanyaannya, apa yang membuat DeepSeek sehingga orang banyak mendownloadnya? Ya, tentunya dia berbeda. Di saat AI dari OpenAI, Gemini itu berbayar dan cukup tertutup.
DeepSeek muncul dengan AI open source, yaitu gratis. Bayangin, DeepSeek ini bisa diunduh untuk siapa saja. Mulai dari programmer, sampai developer besar bisa ngembangin teknologi ini tanpa harus bayar mahal. Ya, tentu kita sedang berada di tengah pertempuran AI dan kelihatannya semua pemain ini pastinya mempunyai kekuatan masing-masing. OpenAI masih memimpin, tapi pertumbuhannya sudah mulai melambat. Karena mereka mulai terbatas dan Google Gemini dengan tim penelitiannya yang besar itu berusaha untuk mengejar, tapi apakah mereka bisa menyalip? Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together, we're creating a new era. Sedangkan Microsoft Copilot terus bekerja diam-diam di belakang layar membantu produktivitas kita sehari-hari. Dan yang tak kalah seru, datanglah DeepSeek. Pemain baru dari Cina, punya potensi besar dan sudah menguasai pasar AI dengan cepat. Pertanyaannya, siapakah yang bakal menjadi raja AI di masa depan? Apakah OpenAI, Google Gemini, Microsoft, atau DeepSeek yang akan mengubah dunia seperti yang kita bayangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan siapa tahu di video depan kita bakal lihat perkembangan terbaru dari perang AI ini.